Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam. Sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya Rabbi tammim bi khair. Puja dan puji syukur kita kepada Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Allah izinkan dan Allah takdirkan kita bisa duduk di rumah Allah ini untuk melaksanakan salat fardu zuhur secara berjamaah. Mudah-mudahan yang kita lakukan hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi pahala dengan pahala yang berlipat ganda hendaknya, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Sayyidina Rasulullah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaika ya Sayyidi wa ya Habibi ya Rasulullah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini menjelang iqamah salat fardu zuhur, kita baca sebuah hadis daripada hadis Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam, yang hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya yang bernama Jami'us Sahih. Imam Bukhari punya kitab namanya Jami'us Sahih. Kalau Jami'us Sahih berarti kitab itu adalah kitab hadis yang di dalamnya hadis sahih saja. Tidak ada dalam Sahih Bukhari hadis dhaif, tapi dalam Sahih Bukhari seluruhnya hadisnya sahih. Kata Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam, ini hadis ini disebutkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam Kitabul Ilm. Ada sebuah kitab namanya Kitabul Ilm. Kitabul Ilmi ini berarti kitab di dalamnya membahas hadis tentang ilmu saja. Jadi dalam Sahih Bukhari tadi ada beberapa kitab-kitab lagi. Ada Kitabut Tib, itu pengobatan Nabi. Ada Kitabus Saum, itu hadis tentang puasa saja. Ada Kitabul Azan, itu tentang azan. Ada Kitabus Salah, hadis tentang salat saja. Hadis yang akan kita baca ni di dalam Kitabul Ilm, berarti hadis di dalamnya berkaitan tentang ilmu, kemuliaan-kemuliaan daripada ilmu. Babun fadlil ilm, dalam bab tentang kemuliaan daripada ilmu. Apa kemuliaan daripada ilmu? Kita banyak membaca riwayat-riwayat hadis dan mendengar untayan-untayan kalimat hikmah, sampai kalimat yang kita dengar, al-ilmu yahfaduh, ilmu itu memeliharamu, sedangkan harta itu dia yang akan engkau jaga. Banyak dan lain sebagainya tentang kelebihan-kelebihan ilmu. Sehingga ada untayan yang membandingkan tafdilul ilmi wal mal. Mana yang lebih afdal, mana yang lebih mulia antara ilmu dan harta. Maka oleh karena itu Sayyidina Ali karramallahu wajhah pernah mengungkapkan, radina, aku rida qismatan lanal ilmi walal mal. Allah beri aku ilmu dan tidak Allah beri aku harta. Fa innal mala yufna wa innal ilma yabqa wa la yafna. Sesungguhnya harta itu habis, sedangkan ilmu kekal selama-lamanya. Maka oleh karena itu Imam Bukhari ada menjelaskan tentang fadlul ilm. Banyak hadis-hadis tentang keutamaan-keutamaan menuntut ilmu, keutamaan duduk di majlis ilmu. Di antaranya hadis Abdullah bin Mas'ud, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man jalasa fi majlisil ilm,
Siapa yang duduk dia di majlis ilmu, madama fi majlisihi, selama dia duduk di majlis ilmu itu, husiba dzunubahu, Allah ampuni segala dosanya. Belum lagi hadis Nabi yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza," kata Nabi, "apabila kalian lewat di kebun surga, farta'u," singgahlah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian berjalan di taman surga, singgah, mampir dulu. Apa maksud taman surga ya Rasulullah? Kata sahabat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, majlisil ilm, majlis ilmu. Jadi majlis ilmu ni bukan saja hari ini, dari dulunya sudah ada majlis ilmu. Dan kalau kita baca tentang Rihlatul Ulama'i fi Talabul Hadis, karangan Imam Abi Bakar Al-Baghdadi. Imam Al-Baghdadi ada punya kitab namanya Rihlatul Talabul Ilm Al-Hadis, perjalanan dalam menuntut ilmu hadis. Itu ulama dahulu berjalan kaki sampai 4.000 kilo. Bayangkan berjalan kaki dari Spanyol yang disebut dengan daerahnya Andalus, berjalan kaki ke Madinah untuk meriwayatkan hadis daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian belum lagi dari Mesir ke Madinah, dari Madinah kemudian berjalan kaki lagi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Iraq, ke Baghdad untuk mencari sahabat. Begitu orang-orang dahulu yakin dia tentang menuntut ilmu. Maka oleh karena itu, hari ini kita sudah mudah mencapai ilmu itu. Tak perlu lagi kita berjalan jauh-jauh. Tak perlu lagi pergi ke sana dan kemari. Cukup dengan lihat live streaming saja, sudah sama kita dengan mendapatkan beberapa hadis daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita tentang fadlul ilm, daripada fadilah daripada ilmu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih? Anna Ibnu Umar qala, Umar ibn al-Khattab punya anak namanya Abdullah. Abdullah ibnu Umar ibn al-Khattab. Ada yang mengatakan lebih dahulu anaknya masuk Islam dibandingkan ayahnya. Ada yang mengatakan lebih dahulu ayahnya daripada anaknya. Ada yang mengatakan sama-sama masuk Islam, ayah dengan anak. Itulah dia Abdullah ibnu Umar ibn al-Khattab. Abdullah ibnu Umar ini memang sahabat yang lain daripada yang lain. Dia bukan saja mendengarkan ucapan Rasulullah dengan telinganya, tapi dia memperhatikan gerak-gerik Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan matanya. Di mana Nabi buang air kecil, dia ingin buang air kecil di tempat itu. Sampai di mana tempat yang Nabi pernah salat di sana, dia akan ikut salat. Tak sampai cara senyum Nabi. Nabi ada menyandar ke satu pohon karena istirahah bil wadiyah, di wadi. Wadi ini sebuah lembah. Nabi balik daripada perang, Nabi istirahat, duduk dan menyandar ke sebuah pohon tadi. Abdullah ibnu Umar setelah Nabi meninggal dunia, dia sengaja pergi ke tempat itu untuk sekadar duduk dan menyandar ke pohon itu. Begitu mahabbahnya. Maka oleh karena itu dipuji betul oleh Sayyidah Aisyah. Kata Sayyidah Aisyah, tidak ada orang yang mirip perangainya dengan Rasulullah kecuali Abdullah ibnu Umar. Sampai cara senyum Nabi ditirunya, sampai cara di mana saja Nabi sallallahu alaihi wasallam, tempat kencing pun ditirunya. Pokoknya Nabi pernah kencing di sana, dia akan pergi kencing ke sana. Suatu ketika pernah dalam hadis sahih, ketika rombongan Nabi sudah meninggal dunia, sallallahu alaihi wasallam, Nabi sudah meninggal dunia. Ada beberapa rombongan orang-orang Madinah berangkat pergi ke Makkah, ingin melaksanakan ibadah haji. Ada yang mengatakan 40 rombongan, ada yang mengatakan 80 orang dengan 4 rombongan. Berangkat. Ketika berangkat tadi, sampai di satu tempat, Abdullah ibnu Umar memberhentikan. Maksudnya, melihat Abdullah ibnu Umar berhenti tunggangan kudanya di tempat itu, orang lain pun berhenti. Abdullah ibnu Umar berhenti dan turun dan berjalan kaki dia jauh ke sebuah pohon. Ke sebuah pohon agak jauh sedikit. Kemudian Abdullah ibnu Umar balik kembali. Setelah Abdullah ibnu Umar balik kembali, kata Abdullah ibnu Umar, kalian tahu kenapa aku berhenti dan aku pergi ke pohon itu? Tidak. Ada apa ya Abdullah ibnu Umar? Kata sahabat. Kata Abdullah ibnu Umar, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam an tabula fi syajarah.
Aku melihat Nabi ketika lewat di sini, Nabi berhenti di tempat ini, dan Nabi pergi kencing, pergi buang air kecil ke bawah pohon itu. Dan aku melakukan hal itu hari ini, kata Abdullah ibnu Umar kepada sahabat. Terus sahabat mengatakan, jadi nantadhirukum fi hadzal makan. Jadi kami di sini menunggu engkau karena menunggu engkau pergi buang air kecil. Jadi kata sahabat, berarti kami togak di situ. Kau pun mengawani wang terkancung. Kata sahabat, kata Abdullah ibnu Umar, "U'allimukum, aku ingin memberitahu kepada kalian bahwa tempat itu pernah dikunjungi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Begitu Abdullah ibnu Umar tamassuk, begitulah Abdullah ibnu Umar saking menirunya Rasulullah, sampai gerak-gerik dan gaya, sampai cara senyum Nabi sallallahu alaihi wasallam diikuti oleh Abdullah ibnu Umar. Apa kata Abdullah ibnu Umar? Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hadis sahih dalam sahih Imam Bukhari. Qala baina ana naimun wa ataitu biqadahin labanin. Ketika aku tidur, saya naimun tidur. Ataitu biqadahin labanin fasyarabtu. Aku didatangi dengan qadahin. Qadahin ini sebuah mangkuk, tempat yang isinya labanin. Laban itu susu. Kalau dalam bahasa Arab, laban itu artinya susu. Labanin. Salah satu minumannya orang-orang di surga, min labanin wa asalin katanya. Laban susu, asal madu, itu minuman orang-orang surga. Faqila fasyarabtu, ketika ada yang mengantarkan mangkuk kepada aku yang isinya laban, air susu, fasyarabtu, aku minum, kata Abdullah ibn Umar. Hatta inni la ara ra'yun yakhruju fi adfari thumma a'taitu fadli Umar ibn al-Khattab. Qala fama awwaltahu ya Rasulullah? Qala al-ilma. Jadi kata Abdullah ibnu Umar, qala, aku mendengar Nabi SAW berkata. Kata Nabi, ketika aku tidur, ni yang tidur ni Rasulullah. Ketika aku tidur, ada yang mengantarkan qadah. Qadah ni tempat yang isinya susu. Aku minum, kata Rasulullah SAW. Ketika aku setelah meminum susu itu, kata Nabi SAW, la ara yakhruju syai'un min adfarih. Aku melihat ada sesuatu yang keluar daripada kukuku, kata Nabi SAW. Ini hadis sahih. Keluar daripada kukuku, kata Nabi SAW. Kemudian keluar daripada kukuku sesuatu dan aku berikan yang keluar itu kepada Umar ibn al-Khattab. Diberikan oleh Nabi kepada Umar ibn al-Khattab yang keluar tadi. Dan Umar pun bertanya, faqalu wa ma hiya ya Rasulullah? Apa ini ya Rasulullah yang engkau berikan kepada kami ya Rasulullah? Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ilma, yang aku berikan kepada kalian adalah ilmu. Apa maksudnya? Bahwa hadis ini menjelaskan bahwa ilmu itu adalah punyanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita duduk di majlis untuk mencari ilmu, berarti kita duduk di majlis untuk mencari kelebihan daripada kukunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengatakan apa? Ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Aku adalah pintunya ilmu dan aku adalah kotanya ilmu dan Ali adalah pintunya. Maka oleh karena itu, seluruh ilmu-ilmu yang ada di dunia ini, puncak permasalahannya pintunya ada di Sayyidina Ali. Ali bisa mengambil ilmu itu karena ada daripada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah kehebatan daripada Nabi kita Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Nabi ada ilmu. Siapa yang mengajarkan Nabi? Jibril alaihi salatu wassalam. Maka orang yang kalau sudah malaikat gurunya, maka muridnya akan menjadi alim. Maka oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi gurunya adalah Jibril. Jibril, malaikat, la ya'sunallah, tak pernah berbuat maksiat sekalipun. Seorang guru yang bersih mendidik murid yang bersih, akan keluarlah mutiara-mutiara ilmu, dan itulah hakikat daripada ilmu itu. Maka oleh karena itu, kita hari ini bagaimana
pendidik-pendidik apabila pendidik itu dia bersih, bersih daripada memakan makanan haram, bersih daripada melakukan dosa, bersih daripada segala maksiat, maka murid yang ia didik akan menjadi bersih dan alim seperti daripada gurunya. Kita baca riwayat-riwayat. Imam Syafi'i punya guru namanya Imam Malik. Imam Malik punya sahabat lagi, punya guru lagi namanya Imam Nafi'. Begitu juga dengan Imam Abu Yusuf, punya guru namanya Imam Abi Hanifah bin Nu'man. Saking menjaganya Imam Abi Hanifah bin Nu'man dalam masalah hal haram syubhat, Imam Abi Hanifah tidak mau berteduh ketika panasnya matahari di sebuah pohon yang pohon itu milik orang yang berhutang kepadanya. Begitu dia menjaga saking bersihnya Imam Abi Hanifah bin Nu'man. Ketika cuaca panas, orang-orang banyak berteduh di bawah pohon tadi. Kata orang, ya Imamul A'zam, hai Imam Abi Hanifah, ya Imam Hanafi, ayo di sini. Berteduh kita di pohon ini rindang, pohon ini besar. Imam Abi Hanifah rela dia berpanas-panas. Kenapa? Kata Imam Abi Hanifah, hadhihi syajarah. Ini pohon ini, kata Imam Abi Hanifah, yang menanamnya, yang punyanya adalah orang yang berhutang kepada aku sampai hari ini belum dibayar. Sampai ke tahap itu Imam Abi Hanifah menjaga. Memang dalam fikih sepakat ulama tak boleh kita mengambil manfaat kepada orang yang dia berhutang kepada kita. Walau sekedar meminjam mobilnya, tak boleh. Sepakat ulama dalam kitab Al-Ijma' Imam Munziri. Ketika ada orang berhutang kepada kita, belum dia bayar hutangnya kepada kita, belum dia selesaikan hutangnya kepada kita, kita tak boleh mengambil manfaat kepadanya, walau kana hibrah, walaupun itu tinta atau dawat pena. Maka hati-hati kita ni. Kebanyakan di masyarakat kita, kawan berhutang ke awak, ngajak awak traktir dek kawan kita, mau kan? Haram hukumnya itu. Buka dalam kitab Ijma' Al-Munziri. Ayolah traktir makan siang awak, kata kawan. Padahal kawan tadi berhutang dengan gitu. Dalam fikih tak boleh Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sampai ke tahap itu. Walau kana hibrah. Walaupun tinta, apalah arti sebuah tinta. Tapi memang tak boleh kita mengambil azas manfaat kepada orang yang berhutang dengan kita. Dikhawatirkan. Ada sedikit hatinya. Ada sedikit tercuat daripada dadanya, daripada niatnya. Bahwa aku bisa memberikan manfaat kepada si fulan, mudah-mudahan itu pun mengurangi daripada hutangku kepadanya. Maka ini bermasalah. Imam Abi Hanifah menjaga itu. Maka oleh karena itu, lihat murid-muridnya Imam Abi Hanifah. Dikenal dengan Abu Yusuf. Abu Yusuf kealimannya hampir sama dengan gurunya Imam Abi Hanifah. Maka oleh karena itu, didikan seorang guru yang bersih, itu sangat menentukan kepada hasil daripada muridnya yang cerdas dan sukses. Mudah-mudahan kita dengan membaca hadis Nabi SAW, kita agak selektif melihat kepada siapakah kita bermunajat, kepada siapakah kita bertarbiyah atau berguru, pasti tentu kepada orang-orang yang menjaga daripada segala hal daripada keburukan. Itulah kajian kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi kehidupan kita dunia wal akhirah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.